Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deli Apriliani dengan NIM 2102407 dari kelas 1B dari sektor 2 sektor Mahatma. Halo adik-adik semua, kali ini kita akan belajar tentang ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini sendiri pada mulanya berasal dari diadakannya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Deklarasi Bangkok ini sendiri diwakili oleh 5 perwakilan dari 5 negara, yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Komen dari Thailand, dan Narkisa Ramos dari Filipina. Nah, namun karena banyak sekali keuntungan dengan mengikuti organisasi ASEAN ini, maka negara-negara lain di Asia Tenggara pun mulai ikut untuk bergabung dengan organisasi ASEAN ini. Pada mulanya 5 anggota negara, saat ini sudah ada 10 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Yang bergabung beberapa 5 negara lainnya, maksud saya yang tidak mengikuti deklarasi Bangkok itu sendiri, bergabung beberapa tahun setelah diadakannya deklarasi Bangkok. Nah, sekarang kita akan melihat potensi ekonomi yang dilihat dari letak geografis negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, negara Indonesia. Negara kita sendiri yang merupakan negara kepulauan dengan banyak sumber daya alam yang melimpah. Indonesia sendiri untuk saat ini kita mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan juga produk-produk dari kayu. Selain itu, karena alam kita sangat indah, banyak para wisatawan yang pergi ke Indonesia untuk sekedar berlibur nih teman-teman. Jadi pariwisata menjadi salah satu daya tarik di Indonesia itu sendiri. Yang kedua ada Malaysia. Pendapatan ekonomi utama penduduknya yaitu dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Salah satu kegiatan ekonomi di Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat diantaranya itu peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi yang diekspor ke negara-negara lain. Selain itu, produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, dan sepatu juga mulai diperdagangkan di pasar internasional loh teman-teman. Lalu selanjutnya ada Brunei Darussalam. Meskipun negaranya kecil, namun negara ini menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi loh di Asia Tenggara. Kenapa? Karena pertambangannya di Brunei Darussalam ini sangat kaya. Negara ini mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam yang lumayan besar. Selanjutnya yaitu Filipina. Sama seperti Indonesia, Filipina juga merupakan negara kepulauan dengan sebagian besar mata pencaharian penduduknya yaitu di bidang pertanian. Nah, selain itu juga Filipina menjadi negara dengan bidang pertanian paling baik di negara. Maksudnya seperti teknologi pertaniannya yang sudah maju. Wah, keren kan? Nah, banyak produk dari pertaniannya yang diekspor ke luar negeri seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Nah, dari hasil pertanian ini meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya yaitu Kamboja. Di Kamboja mengalir sungai Mekong. Nah, daerah di sekitar sungai ini sangat subur. Jadi banyak masyarakat Kamboja yang bermata pencaharian petani karena tanahnya sangat subur. Hasil pertanian di Kamboja yang sangat banyak
yang paling besar maksud saya, yaitu padi dan karet. Selanjutnya yaitu Laos. Laos ini bertetangga dengan Kamboja. Di Laos ini juga mengalir sungai Mekong yang tadi ada di Kamboja. Nah, sama seperti Kamboja juga, banyak aktivitas pertanian di sekitar sungai ini nih teman-teman. Namun sebagian besar hasilnya dinikmati oleh masyarakat Laos, jadi tidak diekspor secara berlebihan gitu. Lalu ada Myanmar. Mata pencaharian utama penduduknya yaitu pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hasil masih sama ya dengan negara-negara lain sebelumnya. Nah, dan satu fakta, Myanmar itu merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara loh. Nah, selanjutnya itu Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara loh teman-teman. Letak Singapura ini sendiri merupakan letak yang sangat strategis loh, dan menjadi pusat transit negara. Yang keberapa ya sekarang? Yang ke-9 ada Thailand. Thailand juga sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Dan padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, negara ini juga memiliki julukan sebagai negeri 1000 pagoda karena memiliki pagoda atau kuil-kuil tempat persembahan yang sangat banyak dan di seluruh bagian negaranya. Dan itu menjadi daya tarik sendiri loh dari negara ini. Banyak sekali para wisatawan yang datang ke negara ini untuk melihat keindahan bangunan-bangunannya yang unik-unik. Dan yang terakhir yaitu Vietnam. Vietnam ini setelah pulih dari perang, negara Vietnam mulai berkembang terutama dalam bidang pariwisata. Mereka mulai mengembangkan jasa seperti perhotelan, restoran, dan transportasi. Nah, menjadikan pariwisata ini sebagai salah satu bidang yang mempunyai salah satu bidang penghasil penyalur untuk pendapatan negara yang paling besar. Nah, ternyata dengan ini kita bisa mengenal ya negara-negara lain bagaimana ekonomi utama mereka dihasilkan. Kebanyakan negara ASEAN itu masih dari bidang pertanian ya teman-teman. Banyak sekali negara-negara yang tadi kita dengar mata pencaharian paling besarnya itu ada di pertanian. Pertambangan juga. Wah, ternyata kawasan ASEAN ini sangat kaya ya teman-teman. Nah, sepertinya hanya itu yang akan kita pelajari hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Tadi banyak kata-kata yang lupa ya teman-teman, mohon dimaafkan. Tadi juga banyak kata-kata yang tidak jelas diucapkannya, mohon dimaafkan juga. Semoga kita bertemu lain waktu ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.